Halo Sobat Minggu Pagi. Nah, Minggu pagi ini kita akan pergi ke Sumber Podang. Selama perjalanan ini nanti kita akan cari kuliner apa sih yang kayaknya enak sepanjang perjalanan ini. Terus kita akan pantau berapa biaya yang akan kita habiskan, serta berapa langkah sih kalau kita jalan-jalan di Sumber Podang. Ini tuh kita lewat Toto Kerot. Setelah itu nggak jauh dari situ kita lewat Simpang Lima Gumul. Nah, katanya sih kalau Toto Kerot ada hal-hal mistisnya gitu. Perlu nggak sih kita kunjungin? Tolong di komentar ya. Nah, kalau ke sekitaran Gumul pagi-pagi kita wajib banget untuk mampir di soto legendaris Pak Doko yang dia tuh nggak pernah sepi meskipun itu bukan hari libur. Selalu rame, datang siang dikit udah tidak ketahuan sotonya kemana. Alhamdulillah kita dapat tempat duduk karena kadang-kadang kita harus nunggu dulu biar dapat tempat duduk. Ini poin pertama kenapa dia rame, satunya lengkap. Yang kedua yang gak ada duanya adalah dia itu punya kulit goreng. Gak tau aku digoreng apa di oven dia, tapi dia gak ada minyaknya gitu. Itu tuh gurih, asin, enak banget rasanya ini. Bener-bener gak ada duanya. Terus ayamnya itu ayam kampung, jadi dia itu sedep banget. Oke, kita akan tes kriuk. Seberapa kriuknya ini si kulit ayam ya. Oke, kita udah selesai makan. Biaya yang kita habiskan adalah 57.000 untuk 2 soto, 2 kulit, sama 2 gelas minum. Oh ya, kita tadi pergi pakai Wuling Cortez. Ada yang mau di-spill nggak? Gimana sih rasanya pakai Wuling Cortez? Komen ya. Wih, Gunung Wilisnya udah kelihatan. Alhamdulillah cuacanya sangat cerah, jadi kayaknya nanti video kita hasilnya bagus. Kalau Gunung Wilis sudah kelihatan, tandanya udah deket. Oke, alhamdulillah kita udah sampai. Cuma kata bapak parkirnya tadi kita suruh putar balik biar supaya nanti pulangnya gampang. Jadi ini tuh parkirnya di pinggir jalan gitu ya. Kalau buat mobil nggak ada tempat parkir khusus, tapi nggak apa-apa. Yang penting muat gampang atletnya. Nah, dari sini kita harus jalan kaki karena kita bawa mobil. Cuma kalau misalnya kamu bawa motor, di sebelah kali Sumber Podang itu ada tempat parkir. Jadi nggak harus parkir di dekat motor tadi ya. Nah, di sini tuh ada kafe-kafe, lucu banget kafenya. Nanti pulangnya kita akan makan di situ. Coba snack enak apa enggak? Oke, setelah kita jalan kaki dengan kecepatan biasa aja selama 10 menit, akhirnya kita udah mau sampai. Sepanjang jalan tuh kita lihat beberapa kafe atau angkringan, aku nggak ngerti apa bedanya. Terus ada beberapa titik-titik tempat parkir untuk motor ke bawah. Nah, itu ada anak kecil mancing. Selamat datang. Dan pasti ada bakul bentol. Jalan yang kita lewatin tadi. Ini ada jembatan. Estetik banget nih kalau buat foto-foto. Nah tuh. Ini sebenarnya HP aku aja nggak bagus, tapi sebenarnya pemandangannya bagus banget, cerah banget, dan banyak pohon gede, asri, dan yang paling penting adalah dia gratis, cuma bayar parkir doang. Nggak tahu nanti parkirnya bayar berapa, nanti aku spill ya. Ada musolahnya nih, tapi wudhunya di mana ya? Coba kita lihat ada tempat wudhunya apa enggak. Apa wudhunya harus di kamar mandi?
Tapi nggak bisa dipakai deh, kotor banget nih. Nah ini kakak ngide mau ke bendungan. Akhirnya dia nanya lah sama warlock. Nah sama bapaknya tuh dijelasin jalannya lewat mana. Kata bapaknya jalannya makadam. Akhirnya setelah beberapa kali cari jalan, ketemu deh tuh nih jalan makadam menuju ke bendungan. Tapi anehnya ya, dari tadi tuh bapaknya meyakinkan kita bahwa jalannya tuh jauh banget. Terus dia bolak-balik bilang, hati-hati pokoknya kalau kesana, pokoknya hati-hati banget. Di sana tuh beda sama di sini katanya gitu. Dia ngomongnya sih pakai bahasa Jawa ya. Tapi aku heran aja, hati-hatinya kenapa sih? Apa karena terlalu licin, terlalu curam atau kenapa? Pokoknya dia ngewanti-wanti banget untuk kita hati-hati. Yuk ikutin kita terus jalan ke bendungan Sumber Podang. Itu ada apaan ya? Rumah orang? Apa padepokan? Apa? Jalannya landai, cuma tetap banyak nyamuk, banyak mahoni, terus ada suara burung. Wah, asri banget, adem, endemik cuy. Nih, capungnya lucu sekali. Nih, dia udah berapa tahun di dalam air. Yes, cantiknya. Mahal ini kalau udah gede. Udah mulai keluar dari hutan pinus dan hutan mahoni, itu udah kelihatan Gunung Wilisnya. Ini bangunan apa ya? Pengairan mungkin? Ya. Soalnya biru-biru. Belum ketemu tulisannya. Oh, homestay tulisannya cuy. Homestay tulisannya. Tuh, tulisannya homestay. Wah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ini capung yang tadi kelihatan ya, terbang. Katanya capung itu untuk menjadi capung, larvanya disimpan dalam air 5 sampai bertahun-tahun, 5 bulan sampai bertahun-tahun. Iya. Wah, subhanallah. Ayo bilang subhanallah. Di sini nggak boleh nangkap ikan dengan bahan peledak dan lain sebagainya. Iya ya. Berarti mancing boleh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Segar banget anginnya. Anginnya mantap. Anginnya segar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, sakhana hada wa ma kana. Waribun. Worth it banget sama perjalanan kita yang jauh. Kelihatan nggak? Masih banyak capung. Itu tandanya air di sini kualitasnya bagus. Dia mau lihat di situ ada apa. Tapi bagus sih, ini alami dan bagus. Belum banyak yang tahu, jadi belum ada sampah. Soalnya gimana ya? Aku heran banget, manusia seneng banget tinggalin sampah di mana-mana kan. Padahal tinggal dibawa pulang ya, habis itu dibuang di tempat yang benar. Kalau misalnya bersih kan semuanya enak. Alamnya seneng, kitanya juga nyaman, ya kan ya. Buat balik, tapi tadi kan kita lewat yang sana ya. Nah, lewat yang sini kita coba jalan baru.
Ini ada jalan setapak. Nggak tahu nanti bisa tembus ke Sumber Podang apa enggak. Tapi kita lewatin aja. Kalau misalnya nggak bisa ya balik. Udah, jadi ini juga dilewatin motornya ya. Nggak tahu ini kita lewat mana. Semakin belasak, semakin banyak nyamuk dan semakin banyak pohon. Lewat dari situ, nanti bakal ke sana. Tadi salah jalan. Tuh sungainya. Sampai gengs, ternyata dapet jalannya. Nah itu kan yang tadi kan tuh. Wah, itu Sumber Podangnya. Duluan Ki. Tuh. Alhamdulillah nggak nyasar. Sampai di Sumber Podang lagi. Kali Sumber Podang. Nah, kita mainan air. Bisa pesan-pesan minuman di situ. Ya kalau kali mah ya kali. Ada ungunya di sayapnya. Iya. Dia terbang. Yap, kencengan terbang. Dia nempel di kaki aku yang gendut. Nunggu abang papeda bikinin papeda. So, beli pentol. Beli pentol berapa? 10.000. Oh, 5.000 doang. Beli papeda 10.000. Merahnya merona ya, gengs. Kirain 10.000 dapat 5, ternyata 10.000 dapat 10. Bagaimana? Nah, karena penasaran sama kafe yang tadi deket parkiran, akhirnya kita naik lagi dan kita kunjungin kafenya, namanya Wow Cafe. Ternyata dia tuh ruangannya banyak, di bawah tuh masih ada beberapa layer lagi. Ternyata tempatnya tuh luas. Terus yang bikin aku seneng adalah dia itu kamar mandinya bersih pertama, dan yang kedua ada tempat sholatnya. Jadi tadi aku sholat zuhur di situ. Nah ini dia buku menunya. Kalau menurut aku harganya standar sih ya. Kalau mau lebih jelas bisa di pause ya videonya. Nah tadi aku pesen 4 menu. Yang pertama adalah pisang bakar, roti bakar, degan, sama cappuccino. Rasanya enak. Aku habis 39.000. Oke, habis makan kita putuskan untuk pulang. Oh iya, tadi makanannya lumayan enak. Itu coklatnya nggak yang bikin serik gitu. Pokoknya kalau misalnya kesini kamu harus coba ke cafe itu, nggak bakal bikin boncos. Nah Diol, tadi kan aku bilang kalau parkir mobil itu di pinggir jalan. Ternyata ketika aku pulang, ya ampun, mobilnya banyak banget. Ini nih, tadi dapat batu tulis. Ini bisa buat nulis di batu, terus bisa dihapus lagi. Lucu banget. Sebelum lanjut ke rumah, kita mampir untuk makan sate kambing. Ini sate kambing yang deket sama terminal. Katanya sih enak banget. Kita harus coba. Nah, ini adalah buku menunya ya, tapi dalam bentuk gede banget. Untuk ukuran harga di Kediri ini lumayan pricey, tapi kita coba dulu nanti apakah sesuai dengan rasanya. Pertama yang datang adalah es jeruk. Ternyata dilihat dari warnanya nih, dia pakai jeruknya agak banyak nih. Jadi kayaknya worth it lah dengan harga 6.000. BTW di Kediri biasanya jeruk itu harganya 3.000 sampai 4.000 ya. Ini enak. Nah tadi kakak pesen nasi campur. Ternyata nasi campurnya ada daging-dagingnya gitu sama jeroannya. Biasanya kan cuma jeroan doang yang kecil-kecil, ini lumayan gede. Nah aku pesen sate 10 tusuk. Aku pengen coba apakah rasanya enak. Ternyata setelah aku cobain ya, rasanya tuh enak. Dia manis gurih, cocok banget, manis gurih. Jadi worth it lah menurut aku harganya. Dan dia tipe yang manis gitu, nggak perlu pakai kecap deh aku.
Kayaknya makan di sini tuh habis 94.000 karena tadi pesan jus jeruknya ada 3. Menurut aku worth it lah, enak. Oke, selesai sudah perjalanan kita hari ini dari Sumber Podang, kita pulang. Kalau menurut aku sangat worth it sih ya ke Sumber Podang itu. Apalagi kalau misalnya kita lagi bokeh, kita tetap masih bisa nyenengin keluarga dengan budget yang minim. Ya, selama perjalanan ini aku lihat di jam aku kita sudah berjalan sebanyak 7.300 langkah. Dan biaya yang kita habiskan adalah Rp215.000. Oke, terima kasih banyak untuk yang udah nonton sampai akhir. Tolong dong kasih aku rekomendasi kemana lagi ini aku harus pergi sekarisidenan Kediri ini. Terus di kolom komentar ya. Bye bye.